Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita lanjut belajar tentang peluang matematika. Yang akan Bapak bahas yaitu adalah peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Peluang A adalah NA per NS. Apa sih NA NS? PA adalah peluang kejadian A, sedangkan NA adalah banyak anggota A dan NS adalah banyak anggota ruang sampel S. Ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel adalah semua kemungkinan yang mungkin muncul. Jadi kalau di sebuah dadu, ruang sampelnya ada 6 karena sisi dadu ada 6. Kalau uang koin, ruang sampelnya ada 2 karena sisi uang koin 2, gitu ya. Kalau pada kartu bridge berarti ada berapa tuh? Ada 52 ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah semua anggota yang mungkin muncul. Contohnya, tentukan peluang munculnya dadu berjumlah 9 pada pelemparan 2 mata dadu. Jadi Bapak punya 2 buah dadu, Bapak lempar, berharap muncul dadu berjumlah 9. Sedangkan nomor 2, dalam sebuah pelemparan 3 buah uang koin, tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 buah gambar. Jadi di sini diminta paling sedikit 2 buah gambar. Nah, di sini Bapak kan punya dadu ada 2 ya. Berarti dadunya ada dadu A, ada dadu B. Nah, mereka ini harus bisa menghasilkan jumlah 9. Maka dadu A sama dadu B ini harus kerja sama nih. Dadu A 6, dadu B 3 jadi 9. Dadu A 5, dadu B 4, 9. 4 dan 5, 9. 3 dan 6, 9. Berarti kalau menghasilin 9 ada 4 buah kejadian ya. Ada 4 buah kejadian. Banyaknya peluang A berarti ada 4. Karena tadi ada 4 kejadian. Itu NA-nya 4. Kalau NS adalah ruang sampel. Ruang sampelnya, satu dadu itu ruang sampelnya 6. Kalau 2 buah dadu, tinggal dikalikan aja. 6 kali 6, 36. Jadi bukan ditambah ya, tapi dikali. Karena dadu itu bisa aja muncul dadu A-nya 1, dadu B-nya 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Begitu seterusnya sampai ada 36 sisi. Nah, maka peluang A adalah banyaknya kejadian A seper banyaknya ruang sampel ya, NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 36. Jadi peluang muncul dadu berjumlah 9 adalah 4 per 36. Kalau disederhanain jadi 1 per 9. Itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, dalam sebuah pelemparan 3 buah uang koin. Nah, berarti uang koinnya ada 3. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 buah gambar. Paling sedikit 2 buah gambar. Berarti kalau 1 gambar nggak boleh. 2 buah gambar boleh. 3 buah gambar juga boleh. Karena dia minta paling sedikit 2 buah gambar. Berarti kalau 3 gambar boleh. Nah, di sini harus kerjasama nih koin-koinnya. Koinnya ada 3 ya. Nah, untuk koin 1, nah ini Bapak buat semua konfigurasi yang mungkin muncul. Jadi koin 1 Bapak tulis AG, 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 AG. Pada koin 2, Bapak nulis AA, GG, AA, GG. Jadi kalikan 2 ya sini ya. Nah, di koin 3 Bapak buat AA, AA, GG, GG. Jadi 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi formasinya seperti ini. Ini adalah semua konfigurasi yang muncul. Jadi konfigurasi yang muncul tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ruang sampelnya 8. Nah, kita minta NA-nya. NA yang munculnya 2 buah gambar. Ini nggak ada gambar ya. Ini 1 gambar doang. Ini 1 gambar. Nah, ini 2 buah gambar. Berarti 1 kita punya. Ini nggak masuk ya. Yang ini masuk nih 2 gambar. Berarti ada 2. Yang ini 2 gambar. Ya 2 gambar ya. Berarti 3. Dan yang terakhir 3 buah gambar. Berarti kita punya 4. Kita punya NA-nya 4. Oke. Sedangkan NS-nya uang koin sisinya 2. 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 8. Peluang A adalah NA per NS, yaitu 4 per 8. Hasilnya 1 per 2. Gimana anak? Sudah mengerti ya? Kita lanjut ke yang lebih sulit. 2 kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersama-sama.
biasanya menggunakan kata hubung atau. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B. Berikutnya, dua kejadian saling bebas. Tadi saling lepas, yang ini saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi, biasanya menggunakan kata hubung dan. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Kita coba ya ke soal. Nah, di sini Bapak buat soalnya yang mirip, yang kembar. Beda kata hubungnya saja. Tentukan peluang munculnya dadu bermata 3 atau koin dengan sisi angka pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang koin. Jadi Bapak punya dadu sama uang koin, dilempar bareng. Bapak berharap munculnya dadu bermata 3, kalau koin munculnya angka, gitu ya. Sedangkan nomor 2, tentukan peluang munculnya dadu bermata 3 dan koin dengan sisi angka pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang koin. Nah, di nomor 1 dan nomor 2 mereka beda di kata hubungnya aja. Di nomor 1 atau, di nomor 2 menggunakan kata dan, gitu ya. Kalau tadi atau ditambah nih. Tuh, lihat ya, kalau atau ditambah, kalau dan dikali. Kita lanjut. Nah, kita jawab dulu nomor 1. Berarti dadu dan koin perlu kerjasama. Di sini Bapak buatnya vertikal aja. Oke. Dadu. Dadu bermata 3 itu ada berapa sih dadu yang bermata 3? Cuman 1 ya yang matanya 3. Jadi NA-nya cuman 1. Nah, sedangkan sisi pada dadu ada 6. NA-nya 1, NS-nya 6. Kalau pada uang koin munculnya angka itu ada berapa sisi sih yang menghasilkan angka? Ada 1 ya. Dari berapa sisi yang ada, NS-nya 2. Jadi kalau tadi dadu 1 dari 6, koin 1 dari 2. Nah, peluang A NA per NS, peluang B NB per NS, gitu ya. Yang dadu kita sebut peluang A, yang koin kita sebut peluang B. Yang A 1 dari 6, yang B 1 dari 2. Nah, maka kita gabung. Kalau menggunakan kata hubung atau, di sini kita tambah 1 per 6 ditambah 1 per 2. Berarti kita buat penyebutnya 12 ya. 6 jadi 12, 2 jadi 12. 12 bagi 6, 2 ya. Kali 1, 2. 12 bagi 2, 6. Kali 1, 6. 2 tambah 6, 8 per 12. 8 per 12 harusnya 2 per 3 ini salah tulis nih. Harusnya 2 per 3 ya. Ini kurang, nggak apa-apa lah. Kalian nulis 8 per 12 juga boleh. Kita jawab yang kedua. Nah, ini juga sama nih. Dadu dan koin. NA-nya 1, NS-nya 6. Nah, koinnya 1 per 2. Peluang A NA per NS sama nih ya, sebenarnya sama yang kiri, hanya saja di sini menggunakan kata hubung dan, sehingga nggak kita tambah tapi kita kali. Peluang A dikali peluang B, 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Itu jawabannya ya. Bapak benerin dulu yang ini. Nah, ini harusnya jadi gitu ya. Ini jadi jadi hasilnya yang tadi yang kiri 2 per 3, 8 per 12 jadi 2 per 3. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.